Untuk ini kami mintakan hormat kepada Al-Mukarram Guru Kiai Haji Munawar Ghazali. Untuk ini kepada beliau waktu tempat persilakan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasawfa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa jajanabus sayyi'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat haul Abah Guru sekumpul, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapatkan keberkahan, kebajikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam syurganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin, bersama-sama Abah Guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang maksudnya, yang artinya wallahu a'lam, sesungguhnya manusia telah diciptakan Allah dalam keadaan keluh kesah, kada tenang, selalu gelisah. Apabila ditimpa cobaan-cobaan dan musibah, keluh kesah. Dan apabila dikasih Allah Ta'ala nikmat, kada syukur. Itulah sifat manusia. Jadi manusia ini sifatnya lalai,
sifatnya lupa, selama lalai dan lupa kepada Allah, kada bisa tenang jiwanya, kada bisa tenang batinnya. Padahal dikasih Allah Ta'ala berbagai macam nikmat, rumah gonol, mobil mengkilat-kilat, bini hapuk-hapuk, tapi kada ada rasa nikmat, kada ada rasa lapang. Apa penyebabnya? Jadi kada mau tenang, kada mau lapang, akibat lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, uja abah berkumpul, carilah kawal nang maulah kita ingat dengan Allah. Pilihlah kawal nang maulah kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecuali kata Allah yang selamat daripada keluh kesah, yang selamat daripada kada syukur, orang nang beribadah salat, orang nang sembahyang. Jadi sembahyang ini adalah oleh-oleh yang didapatkan Nabi daripada Isra Mi'raj. Apabila kita melakukan sembahyang, menggawi sembahyang, insyaallah tenang batin kita, tenang jiwa kita. Karena sembahyang ini ibadah yang mengandung berbagai macam ibadah. Dalam ibadah solat ada mengandung ibadah haji. Karena kita sembahyang menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah. Dalam penelitian Indonesia karena pintu Ka'bah, cucuk bubuhan Indonesia banyak tulak haji karena lawangnya Ka'bah. Nah ini mengandung ibadah haji sembahyang, karena sembahyang itu menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah. Dan sembahyang itu mengandung ibadah zakat. Mana mengandung ibadah zakat, kita sembahyang wajib menutup aurat. Aurat laki-laki mulai pusat sampai lintuhut wajib tertutup. Kalau aurat bebinian sebukuan tertutup, kecuali muka dan telapak tangan yang boleh dibuka. Tentu kita menutup aurat itu dengan pakaian, dan pakaian itu kita beli dengan duit, adalah ini zakat. Dan kita sembahyang ada mengandung ibadah puasa. Bolehlah pas sembahyang sambil makan pentol, nah kada sah. Wajib adalah berpuasa. Dan ibadah sembahyang mengandung doa, mengandung tasbih, mengandung beberapa macam bacaan. Oleh sebab itu sembahyang ada yang kita baca, dan sembahyang itu munajat kepada Allah, munajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama akal kita sehat, kayak apapun kita sibuknya, super sibuknya, tetap wajib sembahyang. Kayak apapun tinggi ilmu ma'rifatnya, ilmu kajian batinnya tinggi, tetap wajib sembahyang. Atau kita dalam keadaan sakit, kayak apapun sakitnya, tetap wajib sembahyang. Sembahyang adalah wajib yang telah diwajibkan Allah Ta'ala bagi hamba yang balik berakal. Lalu sembahyang ini sangat mengalih lawan kita, sangat sulit lawan kita. Padahal sembahyang ini paling lama 5 menit. Kamu takkan laju, paling-paling 2 menit selesai. Tapi banyak kada melakukan, banyak nang kada kawa melakukan,
karena hatinya kada khusyuk, hatinya kada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sembahyang yang betul melakukan sembahyang mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah kaya hati. Laisal ghina bi kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan letaknya di dalam banyak harta, tetapi nama yang kaya itu adalah tenang jiwa. Mudah-mudahan kita bisa dapat ketenangan jiwa. Mudah-mudahan hati kita senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang kepada Allah. Dan sembahyang adalah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita adalah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh hanya 2 rakaat. Zuhur dan asar adalah 4 rakaat. Maghrib adalah 3 rakaat. Isya adalah 4 rakaat. Ini keuntungan umat Nabi Muhammad. Sembahyang dalam sehari semalaman adalah 5 kali. Kalau umat-umat dahulu sembahyangnya hanya sewaktu-sewaktu saja. Nah, ini kelebihan sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang langsung Nabi terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa, zakat, haji itu melewat Jibril alaihi salam. Lalu sembahyang ini ada beberapa bacaan. Ada beberapa bacaan tasbih, ada beberapa doa. Apa hikmahnya bacaan sembahyang berbeda-beda? Supaya kita jangan bosan, jangan lulak. Allah Ta'ala paham manusia biasanya bosan, biasanya lulak. Lalu Tuhan jadikan bacaan sembahyang dengan berbagai macam bacaan supaya kita merasa lezat, supaya kita merasa manis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bis shalah la sifaan. Sesungguhnya di dalam mengerjakan salat mengandung pengobatan. Jadi gerakan-gerakan sembahyang gerakan sehat. Apabila kita sembahyang dengan bergerak, gerak yang membawa kesehatan, sehat badannya, sehat zahir dan batinnya. Apabila kita menjaga lawan sembahyang, memperbuat ibadah dengan sembahyang dengan baik, Allah balas. Lalu sembahyang ini kadang-kadang kita kolek, kadang-kadang bini kadang mau sembahyang, harus kita beri semangat. Ayo mamanya sayang, ayo sembahyang, sembahyang hubungan kita lawan Tuhan. Kalau ikam mamanya lah mau sembahyang, abah upah, nah padahi upah. Sambil lain muhabin itu dikipasi, lawan duit nang habang itu nah. Insya Allah bila melihat duit nang habang, pahala membuku, mau sembahyang. Sekalipun sembahyangnya karena duit. Nah, kadang-kadang laki kadang mau sembahyang, bini memberi semangat. Ayo abahnya sayang sembahyang. Apabila ikam abahnya lah sembahyang, mama upah lah. Nah, jadinya laki napa upahannya? Sampai akan susu. Insya Allah melihat itu gagah segala-galanya.
Karena di zaman kita ini penyakit kita penyakit kolek. Apa penyebabnya beribadah kolek kada semangat? Akibat lemahnya iman, akibat doibnya iman. Oleh sebab itu penting kita menjaga amalan, menjaga amalan yang supaya iman kita meningkat, iman kita menguat. Apa sebabnya beramal kolek kada semangat? Akibat makanan. Makanan kita banyak nang kada halal, banyak nang subhat. Kita bekerja asal-asal dapat duit, padahal kita bekerja itu ada ilmunya, ada yang halal, ada yang tidak halal. Orang nang beriman nang kuat memilih yang halal. Apa penyebabnya beramal kolek kada tapi semangat? Akibat hati kita punya penyakit. Penyakit apa hati kita yang menimpa? Adalah penyakit kesombongan. Apa kesombongan itu? Merasa lebih, menghina-hina lawan yang lain. Kadang-kadang punya ilmu, merasa hebat, alim, padahal kada alim. Nah ini bisa sombong. Ilmu bisa menimbulkan sombong. Tapi dikahan lagi ilmu yang mula sombong adalah ilmu zahir. Tapi kalau ilmu batin menambah tawaduk, menambah rendah hati. Kadang-kadang amal ibadah, merasa banyak ibadah. Apabila merasa banyak ibadah, melihat dahi bila bakunat. Nah, dahi bakunat banyak sujud. Padahal kada tentu juga dahi bakunat ni banyak sujud bisa saja bakas tahangkup lawang. Nah, jadi jangan dilihat semuanya itu adalah hanya tanda. Penyakit kita adalah sombong. Sombong diobati dengan tawadu. Apa itu tawadu? Selalu melebihkan orang lain, selalu menghinakan diri. Oleh sebab itu, wajah abah bersukumpul kalau bisa kita melihat kebaikan orang lain, kalau bisa kita melihat kekurangan kita. Kita berkumpul-kumpul lawan orang nang Tuha, yakin akan orang nang Tuhan ini banyak beramal. Dahulu beribadat, aku anum namanya taduli. Dan kalau nang Tuha tak kumpul lawan nang anum, yakin akan nang anum bagus. Di mana bagusnya nang anum? Kada banyak dosa, kada banyak kesalahan. Adapun aku Tuha kaladi, Tuha menjadi-jadi. Untung kada Tuha kaladi, Tuha lanji. Nah ini adalah sombong. Harus kita usahakan tawadu, rendah hati. Apa itu rendah hati? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang sebuah ibadah yang wajib, sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Apakah lagi sembahyang dengan berjamaah. Alhamdulillah di zaman kita masjid bagus-bagus, musalla adalah bagus-bagus. Penting masjid dan musalla yang bagus-bagus kita makmurkan, kita lakukanlah dengan sembahyang berjamaah. Kebiasaan sembahyang berjamaah yang paling sedikit subuh. Nah, karena subuh pemakanan, insyaallah banyak manusianya. Apalagi pulang berbagi omlok, seikungnya sejuta. Bah, kabul sasak masjid ya kan. Siapa yang membagi makanan di masjid? Pembakal. Nah, pembakal wah ini berduit.
banyak duit pemerintah untuk masyarakat, gunakanlah untuk sembahyang berjamaah. Apabila kita sembahyang berjamaah, pasti diterima Allah. Allah pandang imamnya, alhamdulillah imamnya ingat lawan Tuhan, ditulis Allah semasjidan ingat. Andai kata imamnya mangalamun kada ingat, tapi Allah pandang makmumnya ingat, ditulis Allah semasjidan ingat. Andai kata imamnya lupa, makmumnya lupa, tapi mau sembahyang dengan berjamaah, pasti diterima Allah. Di mana Allah Ta'ala menerimanya? Inya mau berkumpul di satu tempat yang imamnya berkumpul, makmumnya berkumpul, di situ tanda hatinya bersatu, hatinya baik. Salatul jamaah rahmatun. Kalau kita melakukan sembahyang dengan berjamaah, kampung itu dirahmati Tuhan, rezekinya diberkahi Tuhan, hajat-hajatnya dikabulkan Tuhan. Wal furqah azabun. Tetapi kalau sembahyang melupakan sembahyang berjamaah, kada dalang berjamaahnya, kampung itu kena siksa, kampung itu kada diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja Allah Ta'ala, wa amr ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Hai ahli rumah yang punya keluarga, bawailah keluarga engkau sembahyang berjamaah. Pasti Allah mendatangkan rezeki, Allah mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu sembahyang dengan berjamaah. Apalagi jamaahnya banyak, lebih lagi baik. Banyak rahmatnya Allah, banyak keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada ini malam kita sekaligus acara haul Abah bersekumpul. Kita mengenal bahwasanya beliau adalah ulama, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda beliau ulama, pewaris Rasulullah? Beliau menyampaikan dengan tegas. Apapun hukum Tuhan disampaikan beliau. Takut hatinya kepada Allah, hatinya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlaknya beliau, sifatnya beliau adalah sosial, pemurah. Tanda-tanda wali adalah pemurah, kada apik, kada engken. Apa modal orang yang pemurah? Memandang harta itu adalah milik Allah. Cuma kita harta itu menikmati, kita pandang dari Allah, kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin ketujuh memberi, kada mau meminta-minta. Di antara pesan sidin, di antara nasihat-nasihat sidin, usahakanlah kita menghitung-hitung nikmat, menguya-nguya nikmat, jangan menguya bala. Apa nikmat? Alhamdulillah kita adalah menjadi orang yang beriman, orang yang Islam. Ini nikmat yang sangat besar, adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi, padahal kita kada meminta, dikasih Allah Ta'ala menjadi umat Nabi, umat yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki kita dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa keaiban kita ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pentinglah kita menguya nikmat, menghitung nikmat supaya hati kita suka. Kalau hati kita senang dan suka, mudah kita beribadat dengan baik, mudah beribadat dengan sempurna. Dan lagi nasihat Abah Guru sekumpul, tuntutlah ilmu sampai kamu itu bungul, bukan sampai alim. Kajilah ilmu, karena ilmu itu menunjukkan kekurangan kita. Tambah ilmu kita kaji, tambah nampak kekurangan kita, tambah nampak keaiban kita. Itulah disebut namanya ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang mendatangkan faedah. Dan amalan-amalan sidin, di antaranya membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ulun, ampunilah dosa-dosa orang beriman. Beliau melajari lawan kita, harus kita ingat dengan dosa kesalahan kita, harus kita minta ampun. Apabila kita minta ampun, pasti Allah Ta'ala mendatangkan keampunan. Bagaimanapun kita tetap ada punya kesalahan, karena kita ini bukan malaikat, bukan juga kita nabi, bukan juga kita ini wali. Paling-paling kita ini waluh aja. Ada kesalahan, ada dosa, penting kita meminta ampun kepada Allah. Dan doa sidin, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wahai Allah, dengan berkat amal, dengan berkat ibadah, Engkau sudahilah aku dengan kesudahan yang baik. Apa kesudahan yang baik? Adalah mati membawa iman, mati dalam keadaan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengharap kepada Allah, minta husnul khatimah, akan dikasih Allah Ta'ala husnul khatimah. Di antara pintu husnul khatimah adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Antara pintu husnul khatimah harus kita berdoa-doa dengan banyak, meminta husnul khatimah kepada Allah, meminta disudahi dengan kesudahan yang baik. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa buku 3 macam. Nah, buku itu isinya tentang hadis Isra Mi'raj, tentang manaqib Imam Syafi'i, manaqib Abah Guru sekumpul. Dan kitabnya bahasa kita, bukan bahasa semut, bahasa kita. Jadi mudah dipaham, mudah kita kawata amalkan. Di sana ada ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayat kursi, ijazah salawat al-kubra, dan ijazah memandang orang solih. Napian memandang ulun, ulun memandang guru-guru ulun, guru-guru ulun memandang gurunya sampai kepada sahabat, sahabat memandang kepada Nabi. Ujar Nabi, tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman. Wa tuba liman ra'a man ra'ani wa amanabi, beruntunglah orang yang bisa melihat, orang yang bisa melihat. Orang yang bisa melihat, orang yang bisa melihat Nabi dan beriman. Wa tuba liman lam yarani wa amanabi, beruntunglah orang yang kada sempat melihat aku, tetapi ia mengimani apa yang aku sampaikan. Apabila dikatakan Nabi beruntung, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi sebagai ijazah
kepada semua ini jamaah. Nah, kita baca Fatihah sekali dengan sama-sama membaca, ayat kursi kita baca sekali, dan salawat al-kubra. Nah, kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ألف ألف صلاة ألف ألف صلاة وألف ألف سلام وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين يا سيد المرسلين. ألف ألف صلاة ألف ألف صلاة وألف ألف سلام وألف ألف سلام عليك يا سيد النبي يا سيد النبي. ألف ألف صلاة ألف ألف صلاة وألف ألف سلام وألف ألف سلام عليك يا سيد الصديقين. يا سيد الصديقين. Nah, kepada semua ini jamaah, 3 macam buku yang mengandung tentang beberapa macam ijazah, tentang manaqib, tentang hadis Isra Mi'raj, kepada semua ini jamaah kita ijazahkan. Kami terima. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, berkat abah guru sekumpul, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Munawar Ghazali yang telah memberikan tausiah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan intisari dari apa yang beliau sampaikan. Dan cara terakhir yang doa untuk ini kemungkinan sekali kepada beliau untuk berdoa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعدنا ولا تهرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله يا سلام سلمنا يا الله والمسلمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita dalam hari ini. Dan mari kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.